acara akan kita mulai siang hari ini. Kita akan membahas tentang menyusun konten mengajar untuk bantu anak mudah paham. Trainer kita di hari ini masih bersama dengan Kak Tibran. Mudah-mudahan bisa semakin tambah ilmu ya. Ini Kak Tibran banyak banget yang di-sharingin emang sama kita semuanya. Sudah bergabung juga Bu Yati Alfalah sudah bergabung. Pak Rais Helmi sudah bergabung. Selamat bergabung Pak Helmi. Bu Lulu, kemudian ada Bu Nenden. Kemudian ada Miss Titik juga sudah bergabung. Oke, baik. Kita akan mulai Bapak dan Ibu, mohon izin kita unmute dulu sebentar ya, supaya suaranya bisa kondusif. Oke, ini kebetulan saya single fighter nih, jadi harus juga mengoperasikan Zoom-nya, tapi ada tim yang lain yang di belakang layar yang sudah menyiapkan materi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya Bapak Ibu Guru di siang hari ini. Kita ketemu lagi di rangkaian training spesial Hari Guru Nasional bersama Mental Coaching Karakter MC Kuadrat. Hari ini adalah hari keempat ya, hari keempat dan tidak terasa sudah banyak sekali hal yang kita bahas bersama dengan Kak Tibran dan juga kemarin malam bersama juga dengan Kak Rio. Dan hari ini kita akan membahas dan masuk ke kelas ke-7 tentang menyusun konten mengajar untuk bantu anak mudah paham. Nah, hari ini sebetulnya apa sih Kak yang akan kita bahas, nanti Kak Tibran langsung ya akan menjelaskan ya supaya lebih clear dan lebih powerful lagi nanti hari ini sebenarnya kita mau ngapain, oke? Untuk itu kita awali dengan berdoa seperti biasa, mudah-mudahan siang hari ini lancar. Bagi Bapak Ibu Guru yang mungkin sekarang sambil nyambi ya, sambil ada kerjaan Kak nih, sambil ngoreksi nilai-nilai anak, mudah-mudahan lancar juga sambil webinar, sambil melanjutkan pekerjaan di siang hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah selesai mengajar, mudah-mudahan training siang hari ini bisa jadi refreshment untuk Bapak Ibu, sehingga bisa semakin upgrade lagi setelah mengikuti kelas kita di siang hari ini. Yuk kita awali dengan berdoa, mudah-mudahan lancar dan kita juga mendapatkan ilmu baru sehingga semakin menguatkan kita, kompetensi kita sebagai seorang guru. Untuk itu kita berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu, agar waktu kita efektif, kita langsung akan segera bergabung bersama dengan Kak Tibran. Untuk itu kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah Kak Tibran. Silakan Kak Tibran. Baik, terima kasih Kak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini masih sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wah, ini hari Senin habis ngajar atau yang sambil ngajar. Ini terima kasih Bapak Ibu sudah saya bahagia semalam setelah sharing semalam semoga hari ini, pertemuan hari ini dan pertemuan kita dalam 3 hari dan di hari keempat ini semua menjadi berkah untuk kita semuanya dan juga menjadi jalan sehat juga untuk semuanya. Bahagia juga semalam dengar Bu Sinta bisa tambah sehat. Semoga yang ada di sini juga selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Saya jadi udah bisa masuk sekolah nih Pak Tibran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap Bu Sinta, semoga sehat terus. Amin. Terima kasih untuk hadiahnya. Sama-sama Bu Sinta. Oh iya ya. Tolong dong, hadiah nggak boleh diomongin. Oh gitu ya. Enggak dong, boleh dong. Karena kan amal kebaikan boleh diomongin. Jaga perasaan saya yang nggak dapat dong Bu. Baiklah. Wah, yang satu niatnya baik, yang satu niatnya baik juga. Nah ini kadang-kadang tuh kadang-kadang setiap orang punya niat yang baik asal kita punya penerimaan yang baik aja. Kalau kita punya penerimaan baik, apapun yang kita dapatkan pasti nanti outputnya yang feedbacknya juga akan jadi feedback yang baik juga buat kita. Alhamdulillah siang hari ini walaupun di tengah kesibukan, tapi Bapak Ibu tetap menyempatkan diri untuk terus upgrade, untuk terus belajar, untuk terus menimba ilmu. Jadi hari ini kalau mungkin di beberapa kesempatan saya lebih banyak ngomong ya. Hari ini saya juga pengen ini nih
pengen juga nanti sambil latihan, karena kan menyusun materi pembelajaran itu juga hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari sebagai seorang guru, kegiatan mengajar kita. Makanya hari ini saya juga pengen banyak sharing juga, akan pengen banyak latihan juga supaya nanti juga kebayang tuh, supaya hari ini jadi solusi, salah satu referensi untuk bagaimana mengatur atau menyusun konten pembelajaran yang membuat anak-anak bisa mudah paham dan bisa menerima pembelajaran kita dengan baik. Nah, sebelum alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi, alhamdulillah. Itu namanya Galaxy A31, siapa tuh? Oke, kalau gitu saya mau tanya nih Bapak Ibu, kita mulai dari brainstorming aja, kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja di siang-siang nih. Kalau yang serius-serius banget kan takutnya siang-siang habis kerja masih ada tumpukan-tumpukan itu tuh, stres-stres yang masih numpuk tuh. Jadi kita sambil ngobrol santai aja. Jadi saya mau tanya nih sambil santai, saya mau tanya sebenarnya kalau seandainya kita bedah nih, apa sih tujuan kita? Kenapa sih ada RPP? Kenapa harus ada RPP? Kenapa pembelajaran itu perlu disusun dengan baik? Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Alasannya, terus alasan kita deh kenapa perlu RPP itu disusun dengan sebaik mungkin, pembelajaran disusun dengan sebaik mungkin, tujuan utamanya apa Bapak Ibu? Yuk sambil santai aja, boleh tulis di chat. Kira-kira agak terencana, oke. Nah, supaya nggak keluar dari track, oke, setuju juga. Agar terencana, keluar dari track, terarah. Terencana, keluar dari track, terarah dalam mengajar. Itu tujuan buat kita. Kalau tujuan buat anaknya apa? Yo, itu tujuan buat kita. Fokus terarah, pondasi. Tujuan KBM terarah. Itu tujuan fokus buat gurunya. Kalau tujuan buat anaknya kira-kira apa? Agar terencana dalam pembelajaran, lebih kreatif dan variasi, mencapai KD atau kompetensi dasar dengan tujuan jelas harus dicapai setelah belajar. Nah, kalau sudah dapat tuh tujuan kan kita bikin RPP, udah tahu nih outputnya apa dalam pembelajaran. Harapannya untuk anak-anak tuh apa? Anak-anak lebih fokus dalam belajar, oke, Pak Muhlis. Apalagi mencapai target pembelajaran. Jadi target pembelajaran itu maksudnya materi yang udah kita siapkan itu tersampaikan dengan baik ya. Tersampaikan dengan baik, satu. Selain tersampaikan dan fokus, kira-kira anak itu dapat apa terakhir tuh? Oke, dapat dipahami oleh anak, Bu Nur Hayati. Setuju. Semuanya benar, iya bukan pilihan ganda Pak. Ada semuanya benar. Itu kalau pilihan ganda ada A, B, C, D terus D-nya semuanya benar. Kayaknya kita milih semuanya benar ya. Padahal menariknya pilihan ganda. Kalau misalnya A, jawabannya A, B, C sama D. Kan D-nya itu semuanya benar, A-nya benar, B-nya benar, C-nya benar, terus D tulisannya semuanya benar. Padahal kalau kita milih apa aja jawabannya kan pasti benar ya. Tapi kenapa kalau nggak kita milih D itu jawabannya jadi salah ya? Oke, itu bahasan yang lain ya. Misalnya berapakah penjumlahan dari angka 9? A 8 tambah 1, B 9 tambah 0, C 5 tambah 4, D semuanya benar. Kan dari 4 jawabannya semuanya benar, tapi kenapa kalau kita milih B doang jadi salah jawaban kita ya? Oke, itu nanti jadi bahasan pikiran buat sebelum tidur aja kayaknya. Kita gak akan bahas hari ini. Oke. Bisa praktek, pengalaman belajar lebih struktur, oke, menyenangkan buat anak. Kata Bu Kristina, karena ketika menyenangkan semua materi akan tersampaikan dengan baik. Oke. Semuanya benar dan tujuan utama memang bagaimana kita nggak keluar dari fokus pembelajaran. Satu, supaya terarah, dan yang kedua yang paling penting adalah kita mengajar bukan hanya untuk menyampaikan materi, tapi mengajar adalah tujuannya supaya anak-anak bisa paham dengan pelajarannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru semua. Yang kedua, bagaimana anak kita bisa menjaga fokus anak. Bagaimana kita bisa menjaga fokus anak. Nah, kalau kita sudah rencanakan materi pembelajaran kita, maka spot-spot atau wilayah daerah-daerah yang atau waktu-waktu yang blank itu udah kita perkirakan. Apalagi kita udah tahu nih kita ngajar apa di kelas berapa. Karena menurut penelitian fokus anak itu sudah
terlihat mulai dari umurnya. Jadi ketika SD, SMP, SMA, TK itu fokus anak itu berbeda-beda. Jadi kalau kita udah paham bahwa fokus anak itu di TK, di SD, di SMP, SMA itu semuanya berbeda, maka kita susun pelajaran bagaimana caranya anak tetap bisa fokus dalam pelajaran kita. Kadang-kadang kita nggak memperhatikan ini nih. Kadang-kadang kita nggak fokus anak itu nggak jadi bahan utama, nggak jadi bahan pertimbangan utama untuk menyusun pembelajaran. Padahal kita udah tahu semua, kita udah pengalaman mengajar bahwa biasanya ada tuh di menit-menit tertentu, di materi-materi tertentu, atau di momen-momen tertentu, anak-anak udah mulai kelihatan bosan. Setuju nggak? Kayak kita udah paham nih, oh di momen-momen ini anak-anak udah kelihatan bosan. Tapi itu kan udah berkali-kali pengalamannya tuh. Setiap hari bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun udah pengalaman ketemu keadaan seperti itu. Tapi nggak jadi bahan dasar kita juga untuk menyusun pembelajaran yang bisa membuat anak tetap jaga fokusnya supaya anak-anak bisa tetap fokus ikut pembelajaran. Kalau dari penelitian apa nih penelitiannya Kak Ilham? Mohon apa? Nggak apa-apa ditampilin aja, saya lupa nama penelitiannya, nama penelitinya Brain Balance Center. Ini ada riset dari Brain Balance Center bahwa durasi tingkat fokus belajar anak-anak tuh berbeda-beda. 0 sampai 2 tahun yang mana mereka belum masuk sekolah di Indonesia, 0 sampai 2 tahun fokus utama anak cuma 2 menit. Jadi 2 menit fokusnya pindah lagi, 2 menit pindah lagi, 2 menit pindah lagi, 2 menit pindah lagi. Itu 0 sampai 2 tahun. Tapi kalau di masa TK, itu udah mulai bertambah tuh di umur 4 sampai 6 tahun fokusnya udah mulai bertambah 8 sampai 10 menit. Jadi kalau misalnya kita banyak ngomong di sekitar menit ke-8 sampai menit ke-10 fokusnya udah mulai terpencar tuh, udah mulai terbagi, udah mulai ngeliatin yang lain di 8 sampai 10 menit. Nah, kalau kita tahu di 8 sampai 10 menit nih fokusnya udah mulai melenceng, maka kita sisipkan apa nih? Nah, yang paling enak adalah RPP atau materi pembelajaran, rancangan pembelajaran. Kita udah tahu bahwa di menit ke-8, di menit ke-10 siswa-siswa udah mulai fokusnya udah hilang, maka kita udah sisipkan dulu tuh di rencana kita, udah sisipkan dulu di materi pembelajaran kita. Oh nanti di menit ini setelah jelasin ini ada sesuatu nih, nah supaya anak balik lagi fokusnya gitu. Anak-anak balik lagi fokusnya. Kadang-kadang ini juga kita tahu anak-anak nggak fokus tapi nggak punya planning juga, nggak punya cara juga. Jadi kita bisanya cuma ngedumel doang. Ya anak zaman sekarang kalau suruh belajar pada pada malas-malesan. Kalau suruh belajar pada meleng aja, kalau suruh belajar pada nggak fokus. Bu, jangankan anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman kita dulu juga sama. Kalau lagi belajar mah nggak fokus juga. Kalau lagi belajar mau pengennya keluar aja sama soalnya. Di mana-mana anak-anak kayak gitu. Di umur sekian di tingkat TK 8 sampai 10 menit di tingkat TK. Terus di tingkat sekolah dasar itu udah mulai bertambah tuh. Di tingkat sekolah dasar udah mulai bertambah. Jadi 18 menit. Kalau kalau materi atau jam pembelajaran itu kira-kira 45 menit, berarti kalau TK itu dalam satu materi pembelajaran perlu ada berapa kali cara supaya menjaga fokus anak-anak. Nah, kita bisa hitung tuh. Kalau SD 18 menit dalam satu jam pelajaran 45 menit, berarti ada berapa kali tuh kita harus jaga fokus anak. Terus di masa SMP, SMA fokusnya udah mulai bertambah lagi. Udah mulai bertambah menjadi 24 menit. Di masa SMA. SMP, SMA fokusnya udah mulai bertambah 24 menit. Nah, kalau kita udah mulai tahu nih, TK jam 8, TK 8 sampai 10 menit, SD 18 sampai 18 menit, SMP, SMA 24 menit. Kita udah mulai perkirakan. Nah, materi-materi yang akan kita ajarkan, nanti kita cari lagi tuh apa yang kira-kira berhubungan dengan materi kita. Kira-kira ice breaking apa, kira-kira cara apa untuk membuat anak-anak kembali fokus lagi. Jadi nyusun materi pembelajaran, pertama tujuan utama adalah membuat anak-anak mudah paham. Bagaimana anak dengan susunan materi itu, logika anak mudah diterima, logika anak mudah menerima materi kita, dan terstruktur dan tersusun cara nyampeinnya. Karena logika kita dengan logika anak-anak tuh beda. Logika kita dengan logika anak-anak tuh beda. Kalau kita bisa jadi kalau kita
yang sudah dewasa dengan logika yang sedikit rumit itu gampang mudah paham. Tapi kalau anak-anak bisa jadi dengan logika kita kadang-kadang nggak nyambung tuh. Contoh kemarin Pak Mukti bilang antara tambah-tambahan atau kali-kalian plus kali plus min kali min itu anak-anak masih susah mencernanya. Maka kita gunakan logika mereka, kita gunakan pemahaman mereka untuk menyusun pembelajaran. Kira-kira kalau seandainya anak-anak langsung dikasih latihan, anak-anak bisa langsung paham atau enggak? Atau kira-kira kalau penjelasan ini di awal, kira-kira ini menyulitkan mereka atau enggak? Kalau ini penjelasan di awal, perlu ada bridging lagi enggak sebelumnya? Perlu ada jembatan lagi enggak sebelumnya? Perlu ada sesuatu enggak yang mengantarkan kepada materi pelajaran? Itu juga perlu kita pikirkan supaya anak-anak lebih mudah paham. Dan anak-anak bisa lebih gampang terhadap fokus materi pembelajarannya. Oke, sampai sini dicerna dulu ya Bapak Ibu ya. Saya agak cepat memang sengaja. Saya agak cepat karena saya juga pengen banyak latihan hari ini. Supaya minimal output saya hari ini, di siang hari ini, Bapak Ibu bisa tuh bikin susunan tuh materi pembelajarannya gimana. Oke. Nah ini ya, jadi yang pertama tujuannya membuat anak paham, yang kedua menjaga fokus anak dalam belajar. Memudahkan anak paham, yang kedua menjaga fokus anak dalam belajar. Terus kita juga udah paham menurut penelitian bahwa semakin semakin muda usia seseorang, maka tingkat kefokusannya juga makin rendah. Semakin muda usia seseorang, semakin sedikit usianya, itu tingkat fokusnya makin rendah. Maka siapkan juga pembelajaran yang sudah mengantisipasi tingkat fokus anak-anak. Gitu. TK 8 sampai 10 menit, SD 18 menit, SMP, SMA 24 menit. Terus pertanyaannya Kak, pertanyaannya gimana sih sebenarnya rahasianya untuk menyusun konten materi pembelajaran? Jadi yang pertama kita udah tahu nih Kak, bikin anak-anak gampang paham. Terus kita juga udah tahu nih pengen jaga fokus anak. Terus rumusannya apa? Cara paling mudahnya apa? Nah ini cara mudah, cara yang biasa kami lakukan untuk menyusun materi pembelajaran, cara yang biasa kami lakukan untuk menyusun konten materi training, itu caranya bisa disingkat dengan kata-kata atau huruf-huruf bacaannya adalah A, B, C, D. Nah ini yang bisa kita lakukan nih. Untuk menyusun sebuah materi pembelajaran, biasanya kita singkat dengan A, B, C, D. A, B, C, D. Oke. A, B, C, D. Nah, A, B, C, D itu apa nih? A, B, C, D itu apa? A, B, C, D itu apa? Sekarang saya mau tanya, kira-kira A-nya itu apa? Yo. Sekarang kira-kira A-nya itu apa? Adaptif, ya. Adaptif. Siapa tuh yang apa berpendapat? Hah? Bu Halimah adaptif. Maksudnya gimana Bu Halimah? Kayaknya saya harus ulang lagi deh, Bu. Bu Halimah? Ya Kak, maaf nih Kak, sambil remedial gimana ya? Gimana? Oh, sambil Enggak, remedial. ini sambil remedial sebentar lagi sih kelar. Oh, baik Bu Halimah. Ya, nggak apa-apa, siap, saya paham. Oke, siap. Apalagi aktif, audiens, afeksi, Bu. Oke, udah dikit lagi. Audience behavior condition degree. Waduh, itu apa lagi tuh? Pak Ardono. Audience, Kak. Oh, audience, A-nya audience kata Bu Wiwi. Kata pokoknya audience behavior tuh maksudnya bagaimana keadaan atau kondisi lingkungan dari audiensnya gitu ya. Oke. Persepsi, Bu Neneng bisa diajak ngomong nggak ya Bu Neneng ya? Bu Neneng bisa diajak ngomong ya? Kalau enggak boleh di ini aja Bu Neneng, boleh di reject aja permintaan kita. Bisa nggak Bu Neneng ngobrol? Halo Bu Neneng. Bu Neneng Salbi ya. Oh nggak dijawab. Oke, berarti lagi nggak bisa ngomong. Saya harus milih ya berarti ya. Yang biasa diajak ngomong siapa ya? Oke, semua jawabannya nggak salah, tapi belum tepat aja. Nggak salah tapi belum tepat aja, karena bukan itu maksudnya. Karena A-nya itu, A yang saya maksud adalah aha.
Yang dimaksud adalah aha gitu. Aha itu maksudnya gimana? Aha itu bikin anak-anak itu ketika masuk yang pertama Excited. ketika masuk itu dapat sesuatu yang baru, kayak ada aha, bisa lewat ice breaking tuh yang kemarin kita udah bahas panjang tentang ice breaking. Ini bisa digunakan sebagai media masuk, konten pembukaan untuk pembelajaran. Aha tugasnya untuk mempersiapkan anak-anak untuk pembelajaran. Apersepsi, bahasa mudahnya atau bahasa yang sering kita dengar, apersepsi. Jadi dimulai dengan aha gitu. Aha itu bukan hanya dengan ini loh Bu, Pak. Aha itu bukan hanya dengan ice breaking atau dengan games atau permainan. Ada juga aha itu bisa dibuka dengan data misalnya. Jadi AHA itu bisa dibuka dengan permainan, simulasi, sulap, dan juga bisa data. Kadang-kadang data yang mencengangkan itu bisa membuat anak-anak tuh fokus sama materi kita. Misalnya, contohnya pelajaran IPA deh misalnya. Pelajaran IPA itu belajar tentang tumbuhan. Tahu nggak, Indonesia itu punya hutan hujan tropis terluas nomor 2 di dunia. Tapi sayangnya sekarang hutan hujan nomor 2 paling besar di dunia sekarang udah mulai menurun, soalnya sudah banyak penebangan ilegal. Karena setiap tahun Indonesia kehilangan 110.000 hektar hutan hujan tropis. Itu sama dengan 200.000 kali lapangan sepak bola gitu misalnya. Jadi anak-anak langsung 200.000 kali lapangan sepak bola aja luas banget. Ini 200.000 berarti yang hilang banyak banget. Nah, data itu langsung bisa, kayak oh ternyata Indonesia lagi kesulitan, lagi bahaya tentang kehilangan hutan. Nah, kita bisa masuk lagi tuh. Makanya hari ini kita belajar tentang tumbuhan supaya tujuannya kita bisa membuat menanam lagi pohon-pohon supaya Indonesia nggak kehilangan statusnya sebagai negara yang punya hutan hujan tropis terbesar. Nah, itu bisa masuk tuh kayak kayak ada sesuatu gitu. Kata Bu Nur Hayati, kejutan dengan menebak satu benda. Nah, itu bisa juga tuh. Kejutan itu masuknya dalam permainan, kejutan menebak suatu benda. Jadi aha-nya itu kita bisa pakai semua yang kita pelajarin di ice breaking lah pokoknya. Aha itu bisa kita pakai di ice breaking. Plus tambahan beberapa hal, mungkin Bapak Ibu punya kreasi baru yang membuat anak-anak tuh bisa langsung fokus sama materi yang akan kita ajarkan gitu. Misalnya juga ada juga kadang-kadang saya suka nonton ini nih di YouTube, kadang-kadang suka nonton Tonight Show misalnya. Tonight Show kadang-kadang juga punya permainan tebak kata. Tebak kata tuh jadi ada dua orang yang satu tugasnya nebak kata tapi telinganya dipakaikan headset yang volumenya cukup kencang. Terus di depannya ada lagi orang yang tugasnya untuk menyampaikan kata-katanya. Jadi seakan-akan yang pakai headset tuh lagi nggak dengar, lagi budak jadi ceritanya. Jadi harus tebak tuh bibirnya geraknya apa, kata-kata yang diucapin apa. Nah, itu bisa juga tuh. Ayo, Ibu sekarang punya game, punya permainan. Tebak ya. Ibu punya kata, tolong Bapak punya kata, tolong ditebak kira-kira kata apa nih yang keluar dari mulut Bapak. Nah, itu bisa langsung ramai juga tuh bikin anak langsung fokus. Apa tuh? Langsung bikin anak fokus. Nah, kata-katanya juga bisa disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi ya itu gampang banget, malah dengan tebak bibir tuh kayak semua materi bisa masuk lah. Pasti kan semua materi kita omongin, semua materi bisa masuk dengan materi itu. Jadi dibuka dengan aha gitu. Itu contoh ya Bapak Ibu ya. Itu contoh. Bapak Ibu bisa banyak kreatif, bisa banyak kreasi sendiri bagaimana buka pembelajaran yang bikin anak-anak tuh bisa aha. Oke. Ini dulu ya. Aha itu langsung wah gitu. Bisa ice breaking atau sesuatu yang sesuatu yang menarik yang bisa kita sampaikan. Yang jalan mundur, saya pernah cerita ya, yang jalan mundur juga bisa. Itu yang pakai topi, yang bawa barang sesuatu, itu anak-anak langsung aha. Aha itu karena aha itu melibatkan emosi. Jadi kalau emosinya sudah terlibat, biasanya kalau emosinya udah dibuka, kan kita udah belajar tuh semalam tentang struktur otak. Ada paling luar itu neokortex,
terus sebelum neokortex ada amigdala, sebelum amigdala itu ada crocodile brain atau croc brain. Jadi supaya materi bisa langsung masuk ke neokortex, dia harus melewati 3 tahapan. Yang pertama croc brain, amigdala atau midbrain, yang kedua baru neokortex. Nah, kadang-kadang mentalnya dirasa dulu nih. Kadang-kadang mentalnya diemosi dulu, belum nyaman, belum enak, akhirnya belum masuk ke neokortex. Maka kalau udah emosi yang bekerja, itu bisa langsung tembus ke neokortex dan lebih mudah diterima oleh anak-anak. Oke, aha, ini yang pertama. Ini yang pertama, aha. Kejutan, oke, udah tadi udah dibaca. Yang kedua, bukan Atta Halilintar, Bu. Kalau Atta Halilintar bunyinya mah asyap gitu ya. Atta Halilintar bunyi asyap. Nah, karena Atta itu menantu. Kalau mertua Ashanti. Apa sih? Oke, lanjut. Yang pertama A. Yang kedua adalah B. Yang kedua adalah B. B itu apa? Ya, mungkin juga ada yang pernah ingat. B itu apa? Boom, bukan. Bravo. B, ini mentang-mentang yang tadi A-nya AHA, yang kedua sembarangan nih. Boom, bravo. Buku. Bukan. Behavior bukan, Kak? Kenapa, Bu? Behavior bukan. Behavior bukan, Bu. Bukan maksud saya, tapi bisa juga. Tapi yang saya maksud bukan itu. Bukan behavior. Bahan ajar. Oke, masuk juga bahan ajar, tapi maksud saya bukan itu. B aja, bungkus, kata Pak Dede. Bukan, berhadiah. Bukan, langsung aja deh. Makin macam-macam jawabannya nih. B itu adalah beberkan. B itu adalah beberkan. Beberkan itu maksudnya apa? Beberkan itu kan kita punya materi, kita punya konten, kita punya tema-tema yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Maka setelah setelah anak-anak siap, maka mulai kita beberkan. No, kata saya juga beberkan. Iya Pak Ubat, iya Pak Ubat, iya. Pak Ubat. Ini bener ya tadi Pak Ubat ya? Gak tahu. Yang kedua beberkan. Beberkan itu kalau kita punya materi, setelah anak-anak siap kita beberkan materi kita, maksudnya kita ajarin anak-anaknya. Kak, maksudnya kok kenapa pakai kata beberkan? Biar itu aja Bu, biar ABCD gitu. Biar ABCD, biar gampang diingat. Soalnya kalau pakai istilah yang lain kadang-kadang susah diingat. Jadi kalau ABCD kan gampang diingat. Oke. Jadi B itu beberkan materinya. Nah, beberkan materinya itu kita pahami juga bahwa apalagi hari ini dari pemerintah, dari Kemendikbud ada yang namanya AKM. AKM itu kompetensi minimum. Kompetensi minimum itu ada 2. Ada literasi dan ada numerasi. Literasi, numerasi. Sebenarnya tujuan dari literasi dan numerasi adalah bagaimana anak-anak bisa memahami konteks, anak-anak bisa memahami kepentingan atau betapa pentingnya materi pelajaran kita. Nah, memang di buku pelajaran kita itu sudah ada tuh. Misalnya tujuan pembelajaran supaya anak-anak paham. Terus satu lagi setelah tujuan pembelajaran di bawahnya ada hubungannya dengan kegiatan sehari-hari. Materi ini berhubungan dengan kegiatan sehari-hari itu apa? Atau bisa dipraktekkan seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Memang di buku pelajaran itu ada, di buku paket itu ada. 20 Oktober 1987. Oke, karena di buku apa? Oh bukan. Karena di buku materi, buku mata pelajaran juga ada. Tapi karena buku pelajaran dicetak untuk berbagai wilayah di Indonesia, kadang-kadang yang disampaikan gue nggak spesifik. Kan setiap wilayah kebutuhannya beda-beda. Setiap anak kebutuhannya beda-beda. Antara sekolah menengah atas sama menengah bawah kebutuhannya beda-beda. Maka guru juga perlu lagi tuh menerjemahkan sebenarnya materi ini tujuannya buat apa sih? Kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa dipakai untuk apa sih? Karena ini deh, kita flashback lagi. Dulu waktu kita sekolah pernah nggak sih ada pertanyaan atau bertanya-tanya di otak kita ketika kita belajar, misalnya waktu kita SMA kita belajar tentang apa tuh yang tangan-tangan apa? Sinus kosinus tangan itu belajar apa sih? Nah, itu apa gak inget. Kadang-kadang pertanyaan yang muncul, kita ngapain sih belajar ginian? Trigonometri, alhamdulillah ada yang ingetin, makasih Bu. Aritmatika bukan yang itu ya.
yang deret deret angka itu ya. Ya pokoknya gitulah. Aduh jadi ketahuan nih waktu SMA matematikanya sering bolos. Trigonometri. Kadang-kadang kita bingung ini materi buat apa dipelajarin. Nanti setelah lulus kepake atau enggak? Kepake atau enggak? Relate nggak sih dalam kehidupan kita sehari-hari? Relate nggak sih? Nah itu sering jadi pertanyaan tuh. Sering jadi pertanyaan buat kita semua. Lagi tidur ya kak? Bukan. Itulah pokoknya. Agak kurang fokus aja kalau matematika di SMA khususnya. Tapi kalau di SMP mas saya jago bu. Di SMP itu saya jago, ikut olimpiade. Sempat ikut olimpiade, tapi begitu SMK tiba-tiba kemampuan MTK-nya menurun. Oke, aduh sombong banget ya. Enggak sombong. Cuma cerita aja cerita. Tahadus bin nikmah gitu ceritanya. Apa tadi? Relate dengan materi, relate dengan keadaan anak-anak. Kita ada di daerah mana, kita ada di wilayah mana, menengah atas atau menengah bawah. Kita buat materi kita relate supaya anak-anak mudah untuk mencerna. Oh, jadi nanti kalau misalnya kita belajar ini, nanti kita bisa gunakan untuk ini. Anak-anak akan lebih mudah ingat dibanding kita hanya sekedar menyampaikan materi, yang penting tuntas, yang penting sampai, yang penting anak bisa jawab soal, tapi begitu selesai ulangan, anak-anak lupa dan gak pernah kepake lagi. Beda dong sama guru-guru yang materinya dibuat serelate mungkin, walaupun sudah ujian, walaupun selesai ujian, tapi masih melekat tuh di otak. Dan itu tuh ilmu jariah, ilmu yang amalannya nggak akan pernah terputus walaupun kita sudah meninggal dunia. Tapi nggak gampang kak, ya iya emang untuk dapat pahala yang nggak putus-putus, ya emang nggak gampang prosesnya. Kalau gampang mah semua orang bisa, itu ya. Bikin relate, terus tujuannya jelas dan gunakan diksi-diksi yang dekat dengan anak. Saya juga ngerasain sendiri tuh, ternyata diksi-diksi atau kata-kata itu berubah terus setiap waktu. Kata-kata berubah terus setiap saat. Dulu waktu masa saya SMA itu nggak ada tuh kata-kata gabut. Sekarang Bapak Ibu tahu nggak kata-kata gabut? Kata-kata gabut. Gabut itu sama dengan kepanjangannya adalah gaji buta. Itu munculnya, saya ingat banget, itu munculnya waktu saya kuliah. Jadi ada orang yang kerja tapi nggak ngapa-ngapain. Jadi magabut makan gaji buta. Itu baru muncul ketika saya kuliah. Waktu saya SMA belum ada. Nah diksi-diksi yang sering dipakai anak-anak, diksi-diksi yang nah kan beda lagi kan, gabut itu bukannya mager ya kak. Nah ini belum tahu sejarahnya berarti nih. Gabut itu bukannya mager ya kak. Itu ada sejarahnya. Bahkan kata gabut yang baru muncul itu aja udah berubah maknanya. Jadi mendekat ke diksi-diksi anak-anak. Materi pembelajaran boleh disampaikan dengan diksi-diksi yang sesuai dengan materi pembelajaran, tapi selipan-selipannya itu loh. Selipan kata-katanya itu loh bisa digunakan, bisa menggunakan diksi-diksi yang dekat dengan anak. Nah, nanti malam kita bahas khusus tentang diksi. Oke. Gabut sama dengan bosen sama dengan bete. Oke, itu udah arti zaman sekarangnya. Saya kenapa saya pakai kata-kata itu? Soalnya saya tahu persis munculnya kapan, siapa orang pertama gitu, influencer pertama di lingkungan mana, terus sampai kata-katanya akhirnya berubah. Kata-kata itu terus berkembang, diksi itu terus berkembang. Maka kita sebagai guru terus tuh belajar tentang diksi-diksi. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari saudara-saudara kita nih yang dekat-dekat. Misalnya ada saudara kita yang usianya sama nih, atau anak kita yang usianya sama dengan anak-anak didik kita. Kita belajar tuh apa yang lagi mereka gandrungi ya, game-game online apa ya yang mereka lagi gandrungi ya. Terus di diksi-diksi atau kata-kata di game online itu yang anak-anak lagi happening, yang lagi ramai itu apa ya? Nggak masalah juga kita cari tahu supaya anak-anak nanti begitu kita omongin tentang misalnya anak-anak kan lagi suka, ada juga tuh yang lagi ramai tentang PUBG misalnya. PUBG itu ada PUBG itu kalau main PUBG itu ada peta-petanya, ada tempat-tempatnya. Jadi kalau kita sebutin aja nama satu tempatnya, misalnya nama tempat di PUBG apa nama petanya kayak Ilham? Sanhok misalnya. Sanhok itu tempat yang Sanhok itu hutan-hutan. Misalnya tuh pas banget. Tadi saya pakai contoh IPA tuh. Misalnya contoh tadi belajar tentang IPA, tentang tumbuhan. Nah, kalau seandainya kita bisa jaga
bisa menanam tumbuhan dengan banyak, maka nanti wilayah kita tuh akan rindang. Kayak yang ada di PUBG tuh kayak Sunhawk. Nah anak-anak tuh langsung, wah, 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 ternyata Bapak tahu juga. Oh ternyata Ibu tahu juga. Itu langsung terjadi kedekatan tuh. Kedekatan. Selipin aja, nggak usah jadi bahan fokus utama, tapi jadi selipan juga. Kayak FF juga ya, iya Bu, salah satunya juga FF gitu. Cari tahu aja apa yang paling digandrungi. Kalau misalnya K-pop, BTS, apa yang lagi digandrungi, cari kata-kata yang sekiranya mendekatkan kita dengan anak dan juga menjadi mendekatkan anak-anak juga dengan materi pembelajaran gitu. Jadi beberkan Pak Ubat udah kalau paham udah Pak Ubat. Ini kayaknya sering main nih Pak Ubat nih. Nah, cari tahu juga kenapa muncul tuh kata-kata seperti itu tuh, kata-kata yang apa namanya, kata-kata yang enggak pas seperti itu tuh. Jadi nanti kalau misalnya muncul di kelas kita bisa counter balik. Kita bisa counter balik. Kadang-kadang kita nggak bisa counter karena kita nggak paham apa maksud anak-anak. Gitu. Waktu itu saya juga pernah tuh waktu training tiba-tiba muncul yang Iron Man. Gimana trainingnya hari ini, mantap kayak Iron Man itu maksudnya apa? Oh ternyata ada konten yang lagi viral, konten apa tuh, makanan ya, rasanya mantap seperti ya itulah seperti dari Iron Man gitu pokoknya. Odading Mang Oleh. Oh, Odading Mang Oleh, bener. Odading Mang Oleh. Rasanya gimana tadi, siapa sih? Mantap, seperti Iron Man. Oh. Makan odading Mang Oleh rasanya mantap seperti Iron Man. Oh iya gitu Bu. Iya Bu, bener ID. Wah paham banget nih. Ya itu tuh saya bingung tuh, ini maksudnya apa, anak-anak rame-rame Iron Man. Ternyata pas dicari tahu, oh maksudnya odading Mang Oleh. Oh itu yang lagi rame. Jadi gak ada salahnya juga kita cari tahu supaya nanti materi yang kita sampaikan relate dengan kehidupan anak-anak. Kalau begitu kan kita nggak kayak lagi ngajar, tapi kayak kita lagi sharing pengalaman. Anak-anak tuh akan lebih mudah memahami lewat kayak cerita, itu lebih mudah dimasuk ke benak anak dibandingkan materi pembelajaran. Soalnya kalau pelajaran itu di otak kita semua nih, kalau udah ngomongin pelajaran itu seakan-akan oh ini harus serius nih, ini harus harus benar-benar, padahal pelajaran itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, kita bahkan bisa belajar dari banyak hal gitu. Itu bisa jadi cara menyampaikan materi. Ini juga betul Bu Fitri, beberkan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya. Yang tadi yang pertama apa? Yang pertama aha. Jadi bikin anak-anak tuh siap dan kaget dan terkejut, pokoknya sesuatu yang baru lah. Aha di depan. Yang kedua beberkan materi kita, beberkan dengan relate, tujuannya jelas, dengan diksi juga kita pelajari diksi yang dekat dengan anak-anak. Nah, terus yang ketiga adalah C. Yang ketiga adalah C. Itu apa? Yo C. Yo. Yang ketiga adalah C. Yang ketiga C apa? Cari tahu, ceriakan. Wah, udah paling banyak nih. Ceriakan, apalagi cermati, cari sampai dapat. Bukan, apalagi coba, bukan. Ayo, C itu contohkan, ciluk ba kata Bu Nisi. Waduh, macam tadi. Astagfirullah. Ciluk ba bukan. C itu cemungut, bukan Bu. C itu adalah challenge atau tantangan. C itu challenge atau tantangan atau quiz gitu. Jadi setelah dibeberkan kita cek dulu nih, kita challenge anak-anak. Kita cari tahu anak-anak sebenarnya udah paham atau belum nih apa yang kita omongin. Jadi di challenge. Cetar bukan Bu, udah tahu, udah challenge, udah cukup C-nya. C itu challenge itu kayak bentuknya quiz atau review atau ya apapun lah bentuknya, bisa bentuknya tuh pertanyaan-pertanyaan yang perlu anak-anak kerjakan, atau juga bentuknya bisa pertanyaan satu-satu. Misalnya ketika dijelasin, coba saya mau ngomong sama Samsul misalnya.
Coba saya mau ngomong sama Samsul. Oke, Samsul Samsul akhirnya fokus lagi gitu. Kita kita sebutin pertanyaannya dulu baru sebut orangnya. Oke, pertanyaan pertama pertanyaan adalah nah, saya mau ngomong sama Samsul. Nah, itu langsung tuh anak-anak pasti langsung fokus lagi. Tiba-tiba di tengah tanpa ada aba-aba, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pertanyaan. Anak-anak tuh akan langsung, pertanyaan nih. Kayak kalau dia seandainya ngantuk tidur-tiduran, kalau dia nggak perhatiin, dia akan tegang sendiri. Makanya kalau udah begitu, anak-anak mulai hati-hati, nggak akan sembarangan lagi. Kalau ikut pelajaran itu didengerin, takutnya kan tiba-tiba dia ditanya kan. Nah itu jadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang bikin anak-anak tetap fokus. Apalagi kalau misalnya challenge-nya itu kita taruh di menit-menit yang pas ketika anak-anak pasti bosen nih. Ini menit-menit bosen nih. Menit-menit yang bingung nih. Nah, sekarang kita challenge dulu nih, kita ajak ngobrol dulu nih. Sama aja kayak misalnya atau kita tanya pendapat, nggak usah tentang challenge, nggak selalu harus tentang materi pembelajaran. Bisa juga nanyain pendapat kamu gimana gitu. Sama kayak training yang kita ikutin aja selama beberapa hari ini. Ketika di momen-momen yang saya rasa ini momen-momen peaknya, momen-momen pusingnya, saya mulai ajak ngobrol tuh supaya fokus lagi. Bahkan kadang-kadang gara-gara diajak ngobrol, beberapa guru juga takut untuk ninggalin tempat. Izin ada yang mau dikerjain dulu gitu. Itu jadi kayak cara kita supaya tetap jaga fokus gitu. Apalagi di masa-masa online. Di masa-masa online itu pertanyaannya harus lebih sering, pertanyaannya harus lebih banyak. Karena untuk online kalau tadi tingkat fokus yang disampaikan itu antara 8, terus 18, 24, itu tingkat fokus di masa-masa pembelajaran offline. Kalau online itu berkurang 2 kali lipat fokusnya. Kalau online berkurang 2 kali lipat fokusnya. Maka kita juga perlu tuh lebih banyak sharing, perlu banyak bertanya supaya tetap menjaga fokus anak dan meyakinkan diri kita bahwa anak-anak itu tetap dan sudah paham gitu. Yang ngantuk jadi semangat lagi. Ya, setuju. Bu Asmana, yang ngantuk jadi semangat lagi. Oke. A, B, C itu bisa dengan kuis itu bisa bentuknya soal dari semua materi yang kita sampaikan, di akhir kita bikin pertanyaan, atau kita bikin pertanyaan cepat di tengah-tengah pelajaran supaya anak bisa tetap fokus. Nah itu juga bisa tuh. Jadi kita nggak fokus, bukan fokusnya nyuruh anak yang tidur bangun, ayo yang tidur, ayo yang kameranya nggak aktif, ayo dong yang kameranya nggak aktif nyalain. Jadi fokusnya bukan di situ, tapi kita bisa iseng tuh milih yang kameranya nggak aktif. Coba sekarang Bapak mau ngomong sama Yulianingsih misalnya. Saya tahu nih Yulianingsih, maaf ya Bu ya nggak pakai Ibu. Misalnya Yulianingsih ini kameranya nggak aktif, nah dia akan kaget tuh, wih, diajak ngobrol sama Pak Guru, diajak ngobrol sama Pak Tibran. Kalau nggak dinyalain kamera bahaya nanti nih. Akhirnya dia siap-siap lagi, bangun lagi, fokus lagi. Nah kita bisa random aja, tahu-tahu nggak ada apa-apa, tanya. Oke, saya mau ngobrol sama Alif Mariani misalnya. Tiba-tiba kan lagi matiin kamera, langsung kameranya aktif. Cara men-challenge supaya anak-anak tetap fokus di mata pelajaran. Oke, A, B, C, A-nya itu, nah dari sini nih saya mau tanya dari ini lagi, jangan ada ininya. Masih ingat gak nih A-nya itu apa? Saya mau tanya. Aha. Iya masih ingat. Saya mau nanya satu orang dulu Bu. Saya mau review. Siapa ya? Saya mau review. Oke. Bu siapa? Bu Eti. Oke. Masih ingat nggak Bu Eti? Bu Eti, halo. Ya, halo. Halo. Bu, mau tanya Ya. Bu. Kalau A itu apa tadi Bu Eti? Punten. Aha. Oh, A itu AHA. AHA itu apa Bu Eti? Aha itu Itu apa? memberikan permainan, simulasi, kemudian sulap atau data.
Oke, bisa berikan simulasi, permainan, sulap atau data. Tujuannya deh, bukan caranya. Tujuannya apa? Tujuannya Oh, aha. tujuannya supaya anak tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Oke, terima kasih Bu Eti. Tepuk tangan dong buat Bu Eti. Woi, mantap. Yang kedua, sekarang yang B, beberkan. Yang B, beberkan. Saya mau tanya Pak Didi Darmadi. Oke, Pak Didi Darmadi sibuk nggak ya? Halo Pak Didi. Ya Kak, Oh, Pak lagi nggak ngajar kan? enggak Kak, alhamdulillah. Saya mau tanya nih Pak, yang B itu apa? Tadi Beberkan Kak. beberkan itu maksudnya apa Pak Didi? Jadi pembelajaran yang kita jelaskan Mm-mm. tujuannya jelas, Mm-mm. kemudian dilihat dan juga menggunakan diksi-diksi atau kata-kata yang gampang dipaham oleh anak Kak. Oke, siap, mantap Pak Didi. Pertanyaannya tujuannya apa tuh? Itu kan tadi cara tuh, tapi tujuannya deh, tujuannya paling penting apa tuh? Supaya anak memahami apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Oke, supaya anak-anak gampang lebih mudah paham ya, kalau misalnya Ya. lebih dekat kepada dunia mereka gitu ya Pak Didi ya. Ya. Oke, siap, mantap Pak Didi. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Didi. Mantap, satu lagi. Satu lagi, yang C, yang C, yang C. Yang C itu saya mau tanya sama Ibu Ikmawati. TKIF Alfikri. Ini lagi sibuk nggak ya Bu Ikma ya? Coba. Halo, Assalamualaikum Bu Ikmawati. Boleh di-unmute dulu ya. Waalaikumsalam, Kak. Oke, Bu Ikmawati lagi sibuk nggak nih? Mohon maaf. Oh enggak lagi sibuk. Oke. Kalau nggak lagi sibuk boleh dong jawab pertanyaan. Kalau yang C itu apa Bu Ikmawati? Gimana? Boleh diulang lagi Bu Ikmawati? C itu tantangan, Kak. Oh C itu tantangan. Kenapa perlu ada tantangan? Kenapa perlu ada tantangan? Biar kalau anak tersebut misalnya lagi ngantuk atau apa, jadi dia jadi semangat lagi. Oke, jadi yang ngantuk bisa semangat lagi. Kalau yang ngantuk kira-kira fokus nggak tuh Bu? Kalau yang lagi ngantuk Bu? Yang ngantuk itu jadinya kan jadi kaget gitu kali ya Kak ya. Oh. Mungkin pas dikasih tantangan dia, apa itu gitu. Oh, langsung on lagi gitu ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Ikmawati. Tepuk tangan dong. Sekali lagi juga buat Bu Ikmawati. Wah, mantap banget nih hari ini. Terus terakhir adalah D. Yang terakhir adalah D. Yang terakhir adalah D. Aha, beberkan challenge. Yang terakhir adalah D. D-nya apa? Yo, tebak-tebakan lagi. Diberikan reward. Oke. Kayaknya dari tadi udah ada yang mikir ya. D-nya itu apa ya? Bukan, Bu Nursiam. Dinamis. Diskusi, bukan. Oke, dengarkan. Masih bukan. Masih bukan. Don, ini sebenarnya tujuannya nggak beda-beda jauh sebenarnya. Diberi tepuk tangan. Door prize. Wah, ini perasaan mewakili perasaan sekali ya peserta hari ini ada door prize-nya ya. Bukan demonstrasi, bukan. D-nya adalah demikian. D-nya adalah demikian. Duit bukan duit, Pak. D-nya adalah demikian. Kak, itu kok demikian? Ya biar ABCD aja. Aha, beberkan challenge demikian gitu. Demikian itu maksudnya apa? Demikian itu maksudnya apa? Kita tutup dengan sesuatu yang bisa bikin anak semangat. Jadi di akhir pembelajaran kita bisa angkat semangat anak, kita bisa bikin tutup dengan sesuatu yang juga membuat anak yang juga bisa bikin membuat anak senang, atau kita bisa tutup juga kalau misalnya tema hari ini, pelajaran hari ini masih bersangkutan dengan tema pertemuan minggu depan, kita bisa bikin tantangan juga buat anak-anak. Misalnya kita bisa bikin tantangan
atau kita bisa bikin permainan. Yuk, yang bisa selesaikan permainan ini di minggu depan, yang bisa selesaikan permainan ini di minggu depan, Ibu akan kasih hadiah khusus misalnya. Atau yang bisa selesaikan permainan ini minggu depan, Ibu punya beng-beng, nanti beng-beng akan Ibu kasih. Dengan beng-beng aja anak-anak tuh seneng. Beng-beng yang harganya nggak sampai 2.000, anak-anak tuh bisa seneng gitu. Jadi itu juga jadi bridging juga. Jadi anak tuh besok nungguin tuh pelajaran kita, anak-anak besok nungguin tuh. Jadi kalau dapat kabar, misalnya dapat kabar ternyata di pelajaran berikutnya kita ada pelatihan, nggak bisa masuk, ada tugas dari sekolah, ternyata nggak bisa ngajar, anak-anak tuh bakal sedih. Ya aku nggak masuk sih, padahal kita udah siapin nih. Gitu. Jadi anak-anak tuh masuk pembelajaran kita udah nunggu-nunggu lagi nih, besok apa ya, besok apa ya, besok apa ya. Atau kasih sulap misalnya, nanti mau tahu caranya, Ibu akan kasih tahu di pertemuan minggu depan. Jadi anak-anak akan itu gimana ya. Jadi anak-anak tetap akan antusias lagi untuk ketemu di pertemuan minggu depan gitu. Jadi A, B, C, D. Semacam menjanjikan reward ya. Reward itu nggak selalu hadiah bentuknya materi. Reward itu nggak selalu selamanya bentuknya materi. Reward itu bisa misalnya, sekarang Ibu punya pertanyaan. Sekarang di akhir penutupan Ibu punya pertanyaan. Nah nanti Ibu akan tanya jawabnya di pertemuan, di awal pertemuan minggu depan. Jadi di awal minggu depan anak-anak mau nggak mau dia akan belajar. Mau nggak mau dia akan belajar. Kenapa? Soalnya masuk yang pertama kali akan dilakukan adalah pertanyaan gitu. Jadi kita punya cadangan AHA lagi tuh buat minggu depan. Kita udah punya cadangan lagi AHA buat minggu depan. Jadi minggu depan kita nggak usah mikirin AHA-nya lagi. Kenapa? Soalnya udah mulai kita udah siapin di akhir pertemuan sekarang gitu. Jadi nggak harus tentang reward, nggak harus ada materi, tapi buat gimana caranya anak-anak bisa penasaran. Gitu. No, kata Bu Asmanah bahkan reward good job kasih 2 jempol aja, anak-anak yang menjawab udah seneng tuh, enaknya jadi guru. Rewardnya cuma pakai 2 jempol, anak-anak udah seneng. Nggak harus dikasih baju gamis itu. Kalau ada kamu 2 jempol seneng, guru-guru 2 jempol juga seneng sih insya Allah. Beri bintang misalnya guru-guru TK SD biasanya tuh ada caranya tuh beri bintang. Oh nanti dapat bintang gitu. Atau kadang-kadang guru-guru yang pintar cuma bilang nanti saya titikin ya. Titiknya buat apaan juga nggak tahu. Titiknya buat apaan kita juga nggak tahu. Tapi dengan dititikin aja anak-anak tuh seneng tuh. Oke, misalnya siapa Ilham. Oke, mantap bisa jawab pertanyaan. Gestur kita gini doang nih, titik. Gitu doang. Kita nggak tahu titik kita juga buat apa, kita nggak tahu. Tapi anak-anak udah senang. Oh iya dititikin tuh sama bapak, dititikin. Gitu doang. Itu banyak cara deh untuk bikin anak-anak tetap tertarik di minggu depan. Kita bikin tantangan misalnya bisa tertarik di minggu depan. Atau kalau kita nggak bikin tantangan, kita bisa tutup dengan sesuatu yang berkesan di akhir. Ada kesan di akhir. Kita bisa kasih kesimpulan di akhir. Kita bisa kasih analogi terakhir di penutupan. Itu banyak banget caranya. Jadi pembelajaran itu bisa tertutup dengan penutupan atau demikian yang terus terngiang-ngiang oleh anak. Nah, ini rahasia nih. A B C D. A-nya itu AHA, A-nya itu AHA, B-nya itu beberkan, C-nya itu challenge, D-nya tuh demikian. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum lanjut? Karena setelah ini kita latihan nih. Bikin ABCD pelajaran kita. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Tanya Kak. Oke, siap. Siapa tuh? Bu Hafsa Kak. Bu Hafsa, siap Bu Hafsa. Gimana Bu Hafsa? Apakah metode ABCD ini cocok untuk semua tingkatan? Metode ABCD ini cocok untuk semua tingkatan. Bahkan sadar nggak sadar Bapak Ibu, saya hari ini juga menggunakan ABCD. Sadar tidak sadar, hari ini saya juga menggunakan ABCD. Gitu. Jadi kalau saya pengalaman kami training di orang tua, di anak, di guru-guru itu metode umumnya adalah ABCD.
ABCD. Bentuknya bagaimana itu macam-macam. Kalau hari ini A-nya tadi saya nyapa guru-guru, tadi hari ini A-nya saya nyapa Bu Santi, saya nyapa yang udah dapat hadiah, itu bentuk A-nya. Karena saya nggak mau terlalu panjang A-nya karena materinya cukup panjang gitu. Terus B-nya nih materinya, challenge-nya juga tadi saya udah cukup bertanya ke ke Bapak Ibu semuanya supaya fokus atau enggak. Terakhir D-nya demikian nih dengan latihan supaya terkenang gitu Bu Afsa. Jadi kalau ditanya cocok nggak? Cocok, tinggal disesuaikan saja gitu. Sama anak TK juga sama. Cuma kalau anak TK memang dibeberkannya itu lebih kesannya lebih banyak ahanya. Kalau di anak TK itu di B-nya itu dibeberkannya kesannya lebih banyak aha. Soalnya fokusnya lebih gampang lebih gampang teralihkan gitu. Gitu Bu Hafsah. Terjawab nggak Bu Hafsah? Punten Bu Hafsah, terjawab nggak? Iya Bu Hafsah? Halo? Terjawab Kak. Terima kasih. Siap Bu Hafsah, terima kasih banyak. Oke, kata Pak Dede sudah keduga. Iya, karena ini rahasia kita bongkar buat Bapak Ibu guru semuanya. kita bongkar supaya kalau Kak, metode ABCD ini sama dengan pembelajaran project. Maksudnya pembelajaran project based learning gitu ya. Kita ngomong dulu sama Bu Rita. Halo, Assalamualaikum Bu Rita Marita. Ada dua nih, ada Bu Rita sama Bu Rita Marita. Bu Rita Marita. Halo, boleh di unmute dulu. Mohon maaf punten Bu Rita. Halo. Halo Bu Rita. Ya, saya pelan-pelan. Maksudnya gimana Bu kalau boleh tahu Bu? Kalau metode project di TK itu kan anak praktek langsung, jadi kita guru hanya menyediakan bahan bahan. Nanti mau dibikin apa saja ya terserah gitu. Misalkan kita mau bikin ada roti atau apa gitu dengan berbagai tapi, nah itu metode project. Nanti anak suruh presentasikan seperti itu. Mohon maaf Bu Rita, mohon maaf suaranya nggak terdengar soalnya bercampur dengan suara di belakangnya tuh kayaknya Bu Rita lagi ada yang ngobrol soalnya. Saya chat aja gitu. Saya chat aja ya. Oh di chat aja boleh Bu Rita. Tapi kalau pengalaman saya juga ada beberapa training based project based learning. Jadi anak-anak kita kasih project, anak-anak punya project khusus, nanti mereka buat projectnya, selesaikan projectnya, terus nanti mereka akan diskusikan. Paling banyak kalau anak-anak itu dengan permainan. Soalnya anak-anak paling suka tuh project, ada rewardnya, tapi juga sambil main. Mereka menyelesaikan satu-satu. Nah kalau begitu biasanya saya ahanya nggak terlalu banyak. Kenapa? Soalnya di dalam beberkannya itu, di dalam materinya itu banyak yang bikin anak interest. Jadi daripada saya buang-buang waktu di AHA-nya biasanya cuma 1 atau 2 menit, daripada buang-buang waktu di AHA, mending saya habiskan untuk beberkan supaya anak tetap happy tapi materi juga tersampaikan gitu. Bu, kalau misalnya apakah susunan ABCD ini bisa diacak Kak Tibran? Kalau dalam pembelajaran online disarankan justru ABC setelah C bisa B lagi. BC, ABC, BC, BC, BC baru D. Tapi kalau A itu A itu kan tugasnya atau fungsinya salah satunya dengan tujuannya untuk apersepsi. Jadi bisa juga A itu digabung sama B. A itu bisa langsung digabung sama B kalau memang B-nya udah cukup membuat anak-anak interest gitu. Tapi kalau bisa A-nya tetap di awal karena tugas A itu bukan hanya sekedar bikin anak-anak tercengang, tapi tujuan A itu juga bikin untuk apersepsi supaya siapapun yang akan kita ajarkan itu siap untuk menerima materi kita. Tapi kalau misal B itu udah cukup menyenangkan dengan permainan dan permainannya banyak dan bagian jadi materi pembelajaran, maka A-nya juga bisa langsung digabung sama B. Kita bisa langsung mulai dengan oke, hari ini Ibu punya permainan. Hari ini Ibu punya permainan. Permainan itu juga misalnya permainan dengan cerdas cermat bagian dari materi kita. Maka kita nggak perlu capek-capek bikin A, soalnya A-nya sudah tergabung di B gitu. A, B, C ketika sudah dapat di C di pembelajaran online kita bisa balik lagi ke B karena tergantung tingkat fokus anak. Tadi fokus anak ada yang 18 menit, ada yang 10 menit.
Nah, setelah 10 menit anak-anak nggak fokus, kita kita bikin tuh challenge supaya anak-anak fokus lagi. Setelah challenge balik lagi ke B, beberkan lagi. Habis gitu challenge lagi, beberkan lagi gitu. Atau mungkin ada AHA lagi di tengah, itu boleh. Tapi di awal juga tetap perlu ada AHA. Di awal tetap perlu ada AHA. Di tengah-tengah ada AHA itu nggak masalah. Tapi di awal sebagai persepsi, sebagai pembuka itu juga perlu ada AHA gitu. Pak Yoyo bebas diacak karena tujuannya untuk menjaga konsentrasi. Nah, kalau misalnya badan kita atau gestur kita atau delivery kita itu sudah cukup, nggak perlu banyak modify, nggak perlu banyak latihan, anak-anak udah seneng dengan kehadiran kita, maka A-nya ini juga bisa kita lewatin. A-nya itu bisa kita lewatin. Jadi kayak misalnya nih, saya ketemu anak-anak pertama kali, ketemu anak pertama kali, kan anak-anak belum kenal sama saya. Saya perlu ada AHA dulu supaya anak-anak trust sama saya. Supaya anak-anak itu trust dan nerima kita hari ini mau ngapain. Nah, begitu udah trust, baru nanti kita enak tuh masuk ke beberkan, ke challenge, ke demikian. Di pertemuan kedua, anak-anak kan sudah trust tuh, udah kenal. Udah nggak perlu lagi banyak dia-nya. Kita bisa langsung masuk ke B. Gitu, tujuannya tetap anak fokus. Jadi tujuannya bisa tetap anak fokus. Tapi jangan lupa kalau misalnya anaknya belum fokus, kita tetap perlu ada A-nya, AHA-nya gitu. Kalau di metode project, anak praktek langsung, guru menyediakan bahan, nanti anak belajar presentasi tentang yang dibuatnya. Apakah di metode ABCD demikian? Bagaimana cara penilaiannya? Nah, ABCD itu lebih kepada cara untuk menyusun atau kayak RPP-nya. Jadi kalau misalnya project based learning dan sekiranya kita lihat itu sudah nggak perlu banyak AHA dan anak-anak udah antusias, maka kita nggak perlu buka di AHA. Kita nggak perlu ada AHA karena AHA-nya udah bagian dari materi. Itu sih Bu Rita Marita. Terus bagaimana cara penilaiannya? Penilaian di akhir kita bisa kita kan lihat tuh anak-anak proyeknya seperti apa. Apakah itu proyek satu kelas atau itu proyek satu kelompok atau per kelompok. Jadi ada beberapa per kelompok dalam kelas. Nah, di tengah proyek itu kita bisa kasih tantangan-tantangan, kita bisa kasih info, kasih semacam kompetisi lah di tengah-tengah persaingan. Jadi di tengah-tengah kelompok itu kita bisa bilang, kelompok itu caranya beda loh. Dia lebih cepat karena caranya beda. Coba cari cara lagi. Nah, anak-anak akan fokus lagi. Ini gimana lagi. Itu anak-anak akan fokus lagi. Jadi challenge itu bukan hanya sekedar kuis, tapi challenge itu bisa yang untuk menjaga fokus anak ya, Bu Rita ya. Itu bisa dengan bentuk tantangan-tantangan yang lain supaya anak tetap termotivasi lagi, terpacu lagi untuk bikin sesuatu yang baru dan tetap fokus gitu. D-nya tidak bisa diganggu gugat. D-nya karena D-nya adalah penutupan. Penutupan itu 1 menit, 2 menit itu bisa jadi cukup. Tapi memang perlu ambil kesimpulan di akhir, perlu diperkuat lagi karena biasanya anak-anak bisa ambil pelajaran banyak tuh dalam satu pembelajaran, materi atau pembelajaran atau yang diingat tuh bisa macam-macam. Kita bisa tanya lagi. Ayo, apa yang hari ini udah didapat? Ayo, yang hari ini yang sudah didapat nanti kita bisa rumuskan lagi dalam poin-poin. Jadi anak-anak ingat, oh iya hari ini dapat ini. Jadi ditutup dengan kesimpulan bahwa hari ini dari banyak pengalaman anak-anak belajar 1, 2, 3, 4. Dan kesimpulan itu nggak harus dari gurunya. Kesimpulan itu bisa datang dari anak-anaknya juga. Jadi belajar lewat pengalaman mereka gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Oh kalau gitu gini aja deh, kita langsung latihan aja deh. Kita langsung saya kasih waktu 14.34. Saya kasih waktu 5 menit sampai 14.40. 6 menit sampai 14.40 untuk bikin ABCD ala Bapak Ibu. Nanti saya akan pilih 1 orang ya untuk atau ada volunteer boleh untuk menyampaikan ABCD-nya. Jadi simpel aja. Nanti yang disampaikan A-nya, B-nya boleh dilewatin, boleh sekilas aja, C-nya challenge-nya gimana, sampai demikiannya bagaimana. Siap ya Bapak Ibu ya? Boleh ya? Bikin ABCD sesuai dengan materi pembelajaran kita. Oke?
Jadi yang perlu dipahami buat ABCD yang perlu kita tahu tujuan pembelajarannya dulu. Yang perlu kita pahami tema ini nanti outputnya apa. Kita tahu outputnya dulu, bukan cari A-nya dulu, bukan cari C-nya dulu, bukan cari D-nya dulu. Cari outputnya dulu, kalau udah ketemu baru nanti susun A-nya, susun C-nya, sama susun D-nya gitu ya. Boleh ya Bapak Ibu ya, siap ya. Saya kasih waktu sampai 14.40. Ini penutupannya, ini demikiannya supaya nanti pulang dari sini, keluar dari sini bawa oleh-oleh khusus yaitu ABCD. Oke? Oke, ini kayaknya nggak ada yang kalau setuju kasih jempol lah, biar saya tahu nih ikhlas semua nih. Nggak ada yang kalau setuju kasih jempol lah. Oke, kalau begitu saya kasih waktu 5 menit dari sekarang untuk bikin ABCD. Wah, materi hari ini aplikasi dari buku Karyo Responsible Teacher. Iya, betul. Karena di buku Responsible Teacher juga ada nih materi ini. Dan ini prakteknya. Karena dipakai berkali-kali. Bahkan di setiap training kita pakai berkali-kali ABCD. Oke, 5 menit dari sekarang bikin ABCD. 5 menit cukup ya. Cukup nggak ya 5 menit ya? Cukup lah, di sini guru-guru kreatif. Kan ice breaking udah. Terus kemarin udah, gestur udah. Jadi tinggal nyusun doang. Iya. Boleh musik mungkin tipis-tipis, Kak Ilham. Supaya saya nggak banyak ngomong. Takut ada yang protes. Tadi kasih BTS lagi Kak. BTS ganggu ini nggak? Ganggu konsentrasi nggak? Nanti aja di akhir. Oh saya emang nggak ngaruh. Tiga menit lagi, masih ada waktu. Oke, bagi yang sudah selesai, kalau mau jadi volunteer boleh mungkin mengajukan diri lewat chat supaya nanti kita bisa latihan bareng-bareng sambil juga nanti bisa dapat feedback juga. Keuntungannya dapat feedback dari 300 guru dari seluruh Indonesia. Yang berani saya nggak pilih ya, saya nggak tunjuk ya. Saya cari relawan atau relawati. Bukan paksawan dan paksawati. Oh, di chat udah ada Bu Wiwik. Mau coba untuk tampil langsung? Ya Kak.
Oke, siap Bu Wiwik. Gimana Siap. teknisnya nih Kak? Gimana, Saya gimana? harus share screen atau gimana? Oh, ada share screen, boleh. Karena kan di sini kan saya yang pertama itu saya menampilkan video ya Kak. Mm-mm. Atau Kakak aja yang share screen, saya kirimkan linknya ya. Dari Ibu boleh. Kita bisa ini kok. Udah bisa? Udah. Sekarang udah bisa share screen. Kalau gitu silahkan Bu Wiwik. ABCD ala Bu Wiwik. Ya. Oke, bismillah. Bentar ya Kak. Bentar. Sudah bisa di share screen, Bu? Bentar Kak, cari materinya dulu. Baik. Oh iya. Baik. All partisipan. Oke. Ini idenya, senam kokonat tebak nama negara. Woi, membuat permainan tradisional cerita anak. Wah, apa tuh permainan tradisional? Saya yang paling ingat permainan tradisional antara bekel sama congklak tuh. Sama lompat karet. Oh, sudah. Oke, dipersilahkan Bu Wiwik. Silakan Bu Wiwik. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Wiwik. Oh. Silakan Bu Wiwik. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini yang pernah saya lakukan adalah saya sebentar. Langsung mengajar aja Bu. Jadi namanya? Ya, biasanya yang pertama kali saya lakukan adalah saya menampilkan video ini untuk membuat anak-anak takjub, sesuatu yang excited. Mereka biasanya suka sekali melihat, apalagi modelnya adalah gurunya sendiri seperti itu. Oke. Oh, ini Bu Wiwik nih. Ini Bu Wiwik. Oh, nah, okay. Setelah itu untuk A-nya. A itu membuat anak-anak melihat sesuatu yang lain daripada biasanya. Okay. Kemudian setelah video ini belum mulai, ini biasanya saya stop. Di sini saya akan menjelaskan kepada anak-anak bahwa saya beberkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak, yuk hari ini kita akan tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak akan mengetahui nama-nama tempat di kota kita mana saja sih gitu. Udah gitu, yuk challenge-nya apa? Yuk kita sama tebak gitu. Ya, kira-kira Bu Guru mau pergi kemana ya? Ya boleh, mungkin teman-teman, kira-kira Bu Guru mau pergi kemana nih? Oh, yang lain jawab ya. Bapak Ibu guru yang lain jawab ya. Gitu ya. Gitu ya. Nanti Oh ya, ketika anak-anak sudah menjawab, ternyata jawabannya Bu Guru pergi ke taman seperti itu, dan seterusnya ini sampai video selesai. Nah, setelah video ini selesai diputar, bagian D-nya adalah tadi kan demikianlah gitu ya. Itu biasanya saya menyimpulkan. Jadi tadi kita sudah belajar apa, Nak? Tadi kita belajar tentang tempat-tempat yang ada di sekitar kita apa saja. Kemudian apa sih yang kita lakukan di tempat-tempat tersebut dan sebagainya. Gitu saja Kak. Itu Oke, mantep banget nih Bu Wiwik. Kasih aplaus buat Bu Wiwik. Wih, mantap. Itu saya juga pengen tuh punya karpet yang begitu. Beli di mana Bu ya? Enak banget, kayaknya nggak perlu naik angkot, nggak perlu macet-macetan. Ini menghindari kemacetan aja sih sebenarnya. Iya. Karena rumah saya jauh dari sekolah. Bener banget Bu Wiwik, mantap banget. Ya Allah, nanti kasih hadiah lah buat Bu Wiwik lah nanti. Ada hadiah khusus juga buat Bu Wiwik, mantap banget, keren banget. Hadiah. Makasih Bu Wiwik, mantap banget. Yang Bu Wiwik minta rewardnya, Bu Wiwik mah ada ininya, ada karyanya. Kalau mau reward mah ada karyanya juga dong. Mantap banget dah. Oke, siapa lagi? Satu lagi deh terakhir, satu lagi. Ada yang berani nggak? Yo, boleh nih di ATM lah, udah mulai ide kreatifnya ya, udah belajar creative teaching kemarin ya. Oke, creative mindset. Ada lagi nggak ya berani? Yo, satu lagi. Kalau yang berani ini dah, raise hand. Kalau nggak ada ya berarti cukup Bu Wiwi yang berhak untuk dapat hadiah. Cuma Bu Wiwi berarti yang cukup hadiah. Cukup. Oke, tapi dari sini, dari tadi contoh yang disampaikan oleh Bu Wiwik, kira-kira udah mulai kebayang belum? Lebih kebayang nggak tentang ABCD?
Oke, udah mulai lebih kebayang nggak tentang ABCD? Tentang ABCD, AHA, beberkan, challenge, dan demikian. Insya Allah kebayang kata Bu Nur Siam. Oke, Bu Hafsah, Bu Siti Hadiat, Bu Wik, it's my inspiration. Wah, pokoknya di sini tuh bukan saya tuh nggak sendirian karena di sini tuh ada 300 lebih guru-guru hebat yang juga bisa berbagi inspirasi. Wah, mantap. Bisa dipahami, kebayang banget. Insya Allah paham. Nah, alhamdulillah kalau sudah paham, kalau sudah kebayang, jadi nanti tinggal dipraktekkan untuk menyusun materi pembelajaran kayak gini. AHA, beberkan, challenge, dan demikian. Insya Allah dengan 4 ini, ABCD ini, ABCD. Kenapa ABCD enak, gampang diingat, walaupun singkatannya ada AHA, beberkan, challenge, demikian. Jadi langsung ABCD gitu, walaupun singkatannya agak dipaksa-paksain gitu. Tapi insya Allah langsung ingat tentang ABCD. Jadi besok atau mungkin kalau mungkin sekarang sudah mulai pas atau penilaian akhir semester, di semester 2 anak-anak udah ngelihat guru-guru yang ngajarnya udah beda dari yang sebelumnya. Bukan cuma sekedar datang, duduk, terus suruh baca, tapi udah mulai masuk ada AHA-nya, ada beberkan, ada challenge, ada demikian. Insya Allah kalau begini, guru mana coba yang gak dirindukan sama anak-anaknya? Guru mana coba yang gak ditunggu-tungguin sama anak-anaknya? Kalau kita gak masuk pasti ditanya, ih kenapa sih kok gak masuk Bu? Beda mungkin sama sebelum-sebelumnya. Kalau kita gak masuk, teriakan anak-anak bukan cemberut, tapi kalau kita gak masuk tiba-tiba anak-anak bilang, yeay gak masuk. Besok kalau kita gak masuk bukan lagi yeay tapi sedih. Yo kok gak masuk sih, kan enak ngajar sama ibu itu sama bapak itu. Woi, tepuk tangan dong buat seluruh bapak ibu guru di Zoom meeting kita pada hari ini. Ya Allah, bahagia rasanya. Ini saya juga dibantu sharing sama guru-guru yang lain. Kalau begitu rasanya pertemuan untuk hari ini, untuk siang hari ini kita cukupkan sampai di sini tentang ABCD. Tadi juga sudah diberikan contoh oleh Bu Wiwi. Semoga ini bisa digunakan dalam pembelajaran kita hari-hari. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran dalam proses bekerja dan mengajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Absensi sudah ada di kolom chat. Mohon maaf kalau ada khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Ibu, Bapak, terima kasih juga hari ini sudah bergabung dan hadir dan berbagi sharing. Terima kasih ilmunya Kak. Sama-sama Ibu. Siap, amin. Ya Allah, semoga sehat-sehat juga semuanya. Nanti malam kita belajar diksi ya. Mungkin tadi kurang jelas saya menyampaikan tentang diksi sengaja karena nanti malam ada kita akan bahas khusus tentang diksi. Oke. Kak, absen sudah ada ya? Sudah Ibu, itu di kolom chat. Sudah ada. Oh iya Kak Ilham, BTS ada yang minta tadi. BTS tadi apa judulnya? Mentega. Selalu nggak bisa sih Kak. Absennya saya kok nggak bisa sih? Selalu nggak bisa. Kenapa ya? Pakai browser yang lain mungkin Bu Asmiati. Terima kasih Kak Tibran, izin live Sama-sama Bu Wiwi. Dikirim ke aku pakai chat aku. Ini aku. Terima kasih Kakak. Sama-sama Ibu. Terima kasih Kak Tribran. Sama-sama Bapak Ibu. Izin live ya Ustaz. Terima kasih Kak Tribran. Terima kasih Bu Retno, sehat-sehat. Meni, Bu Fitri. Terima kasih Kak Tribran. Bu Asmiati, nanti di chat ke Kak Diva atau ke Kak Faja. Kak Diva aja deh. Di chat ke Kak Diva supaya nanti bisa minta tolong sama Kak Diva Bu Asmiati ya. Terima kasih Kak Gibran. Sama-sama Bu Eni. Izin live. Sama-sama Bu Erna, Bu Media, Pak Muhlis. Sehat-sehat Pak Muhlis. Izin live ya, izin live. Ya Pak Heril. Alhamdulillah, sehat-sehat terus. Sampai ketemu nanti malam. Siap. Sama-sama Bapak Ibu, sehat-sehat selalu. Buat yang kesulitan tentang link link absensi, mungkin bisa di chat Kak Diva yang ada di grup Kak Diva supaya nanti
apa namanya solusinya bisa lebih personal. Solusinya bisa lebih personal dan mudah untuk mendapatkan solusi. Gitu. Siap Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Sampai ketemu lagi nanti malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yani, alhamdulillah. Wah ini nggak bosan-bosan ya ikut kelas ya? Udah ketujuh nih belum bosan apa nih? Udah ketujuh ikut terus. Alhamdulillah semoga nggak bosan-bosan ya. Terima kasih Bu Yuti, Bu Musyarofa. Ada orang ini yang kameranya nggak aktif ada juga. Kak Gibran, haus ilmu, pengennya nambah terus sampai 20 kali. Alhamdulillah Bu Lina, semoga berkah terus ilmunya ya Bu Lina ya. Amin ya. Amin, Sudah ya mulai Allah. diapresiasikan ini ke anak-anak seperti tepuk kemarin. Oh, udah dicoba. Iya, udah dicoba ke anak-anak. Gimana Bu Lina? Terus gimana? Anak-anaknya dengan senang hati merasa senang. Alhamdulillah. Iya. Itu tepuk itu dari Bu ini loh. Iya, gitu Bu Erna. tepuknya. Oh, semoga pahalanya juga nanti juga mengalir juga buat Bu Erna. Alhamdulillah. Iya, saya juga ilmu yang dari Kak Gibran juga nanti kan mau dicoba diinin lagi juga, pastilah ke anak-anak. Gitu. Amin ya Allah. Emang kebahagiaan ngajar jadi guru itu cuma itu ya Bapak Ibu ya. Bisa terus berbagi punya manfaat. Alhamdulillah. Iya, terima kasih ya. Izin live Sama-sama, ya. Bu Lina. Makasih banyak. Nanti malam. Kasih saya juga pagi praktek tepuk apa namanya apa kabar? Tepuk apa kabar? Ya. Ya kelas 1 kan masih kayak TK ya, jadi senang sekali. Iya benar. Terus gimana Bu Mindy gimana di sekolah? Kelas ya anak-anak senang kan, memang saya biasa pakai SD itu ada tepuk, ada alat nyanyi kalau pagi tuh, terus ya nanyain kabar. Nah, jadi kalau ada ilmu baru lagi praktekin anak seneng gitu. Oh, sama kayak materi kayak Pancasila, PKN kan anak-anak itu kalau langsung belajar Pancasila kan berat. Nah, pakai lagu juga. Jadi kayak misalnya lagu Pancasila satu bintang. Nah, dipraktekin tuh. Jadi anak-anak inget. Jadi kalau satu bintang gitu, dua rantai. Nah, sama jadi anak-anak seneng Pak. Jadi kalau ngajar kelas 1 tuh sama kayak anak TK ya. Jadi langsung praktek nyanyi, games tuh. Jadi anak-anak ingat gitu, sampai sila kelima tuh dia ingat. Oke. Karena pakai gerakan ya. Padi dan kapas, iya pakai gerakan. Jadi anak-anak hafal. Alhamdulillah. Seneng deh dengernya. Alhamdulillah. Makasih banyak Bu Mindy ya. Semoga materi-materi apa namanya yang udah kita dapetin bisa terus bisa di-sharing buat anak-anak. Pokoknya biar anak-anak makin hebat lah Bu Mindy ya. Iya, makasih Kak Ibran. Sama-sama Bu Mindy. Oke, ini Pak Sayogi pasti ngasih pantun nih. Saya udah sengaja nih saya diemin nih di tempat pantunnya Pak Sayogi nih. Nih. Baca dulu Kak Gibran pantunnya. Oke, siap saya baca Pak Sayogi. Nih. Aku yang cakepin ya. Oke, siap Bu Amalia. Ada pendukungnya nih sekarang nih. Seekor ayam diberi pakan. Cakep. Di sampingnya burung cendrawasih. Cakep. Banyak sudah yang kau berikan. Kuucapkan banyak terima kasih. Wih, mantap. Makasih banyak Pak Sayogi. Wah, Pak tadi dengerin nggak Pak? Jangan-jangan sibuk nyusun pantun lagi. Iya Pak Sayogi, dengerin nggak tadi? Jangan-jangan sibuk nyusun pantun dari tadi. Ya ABC tadi bagus sekali. Yang saya ucapkan di situ. Oke. Kalau gurunya disenangi, pasti mata pelajaran disenangi. Wah, setuju Pak Yogi. Jadi kalau disenangi, mata pelajaran pasti disenangi. Setuju Pak Yogi. Itu Kak Gibran. Alhamdulillah. Jadi gimana caranya kita jadi guru yang disenangi ya anak-anak ya Pak Yogi ya. Ya Pak Yogi. Ya, terima kasih Kak Gibran. Ya, sama-sama Pak Yogi. Semoga sehat selalu. Pak Yogi, Bu Herlina, Pak Dani, Pak Masda. Pak Masda ini paling betah diakhirin entah kenapa Pak Masda. Pokoknya semoga semua selalu sehat-sehat ya. Iya, Pak Masda ngomong-ngomong sekolah apa sih Pak? Pak, kalau boleh tahu sekolah apa sih Pak? Ya Pak Yogi, hati-hati, sehat terus. Ya.
Nah, kita ngobrol Pak Masda nih. Kita ngobrol kemarin bercanda-bercanda Pak Masda nggak tahu sekolahnya nih. Pak Masda, mohon maaf sekolah apa Pak Masda? SDIT Al Istiqomah. Oh iya, Istiqomah yang di Karawaci. Ya, SDIT Al Istiqomah yang di Karawaci. Iya, saya lupa kemarin sempat tanya ya. Oh, Istiqomah. Oke. Saya juga sempat tuh kemarin kan sempat ada ini juga tuh apa namanya outbound sama anak-anak kelas 6-nya kan? Iya, yang di Serua itu Kak. Iya, betul. Siap, Pak Masda. Sehat terus ya Pak Masda ya. Sukses terus di Istiqomah. Ya. Alhamdulillah. Bu Herlina, sehat terus ya Bu Herlina. Alhamdulillah. Pokoknya semuanya hari ini sehat-sehat terus. Jam 14.56, 1 menit lagi kami akan tutup link Zoom meetingnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat bertemu lagi di pertemuan nanti malam. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.